Satu kata buat Erlang, Mas. Kata buat Erlang. Keren sih lo. Yeah. Soalnya jago bahasa Inggris. Yeah. Satu kata buat Celos. Botak. Botak. Cins. Yeah. Oh, cinsi. Lu Kenapa bukan? Gue parah-parahnya gue pede gue kena UITE itu karena orang ya gitu. Lu kenal rasis. Bunda, tolongin Resbob. Resbob gak mau tinggal di sini, Bunda. Tenang. Bunda, Tenang. Lu nge-gym lu Amerika lu, keamerikaan, otak lu keamerikaan. Gue bilang, lah mas, ini nge-gym bagus loh buat sehat, biar bikin gue lebih pede buat ngejar mimpi gue, atau buat gue ngebangun disiplin gue. Do something, nggak ada. Oh, abis itu dia tinggal berlindung dengan di belakang kata, lu nggak bersyukur. Hah? Lu yang gak bersyukur. Hah? Lu orangnya Hah? Gue 2 tahun lalu gue bilang, mas capek deh mas, miskin gini-gini, gue pengen dong punya Mercy. Abis itu gue gerasa, emang gue orangnya gelisahan. Setiap hari gue nggak ngejar mimpi gue belum kerja tuh pasti gue gelisahan karena gue merasa bersalah. Gue ngerasa kayak gue sampah. Gue gelisahan, gue bilang, lu gelisah banget, lu nggak bersyukur aja. Wah sih, santai. Nih, orang yang omongannya tuh harus bersyukur. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Ini masuk lagi ke segmennya Resbob guys. Kira-kira ada kabar apa dari Resbob ya? Dan buat kalian tadi sudah melihat beberapa infonya, kita ada beberapa info yang lebih lanjut gitu ya terkait Resbob dan Big Mo ini guys ya. Yang harus kita reaction gitu, tentunya kita ya guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe guys ya. Yuk kita langsung simak dan kita reaction bareng-bareng setiap videonya guys ya. Yuk kita tonton bareng-bareng guys. Kira-kira ada info apa ya dari Resbob ini ya guys ya. Bob sebagai tersangka ujaran kebencian yang menghina suku Sunda. Tindakan Resbob itu diduga dipicu kepentingan ekonomi. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan Resbob ingin meraup keuntungan dari tayangan langsung yang ia siarkan. Dalam pemeriksaan, Resbob mengaku melontarkan pernyataan kontroversi agar mendapatkan saweran dari para penontonnya. Resbob ini adalah seorang live streamer. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini, ia mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian, kata. Waduh guys ya, jadi emang begitu ya, zaman sekarang mah harus sesuatu bikin yang viral-viral gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya, walaupun nanti harus berurusan dengan hukum gitu ya guys ya. Rudi dilansir Detik Jabar, Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025. Rudi meyakini Resbob sudah tahu tindakannya menghina suku Sunda akan viral di media sosial. Tuh guys ya. Waduh. Dia menyebut semakin banyak kontennya ditonton orang, kata Rudi, akan mungkin dia terkenal gara-gara ini dulu kali ya, gara-gara ya seperti itulah. Jadi mungkin segmen orang-orang Indo itu ya, orang yang Konoha ini lebih suka yang begini ya, yang agak-agak aneh gitu ya, yang agak-agak menyimpang begini guys ya. Yang orang-orang konten-konten biasa tuh nggak laku gitu ya, yang seperti inilah yang dicari gitu ya. Semakin banyak peluang Resbob mendapatkan. Makanya nggak aneh kalau kelakuan konten kreator begini guys. Jadi ya sebenarnya kesalahan dari netizen ya, karena doyannya seperti itu, yang agak-agak aneh seperti ini kayak si Resbob gitu-gitu ya. Banyak yang orang-orang gini, cuma ya Resbob lagi apes aja, tapi banyak selain Resbob juga ya. Uang dari penonton siaran langsungnya. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resbob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka penontonnya akan banyak, yang memberikan saweran banyak, dan tentunya dapat keuntungan, tegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sedikit info, dan ada info kalau sekarang Resbob setelah hasil konferensi kemarin, beliau sudah dinyatakan udah masuk sel di Polda Jabar, tapi di ruangan khusus. Nah, terus dengan kasus ujar kebencian ini atau ITE tidak mungkin bisa masuk suka miskin. Nah,
dan pastinya beliau tuh Resbob dia akan ditahan di Kebonwaru. Terima kasih. Terhadap suku Sunda yang dilakukan oleh streamer yang bernama Resbob diduga sudah dilakukan sejak lama, dan adiknya yang bernama Bigmo juga sempat mengatakan suku Sunda di hidupnya itu hitung-hitungan, aneh, dan segala macam. Secara hukum, perbuatan seperti ini bisa dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancaman pidananya ada di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pidana penjaranya maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam membuat konten, sebaiknya jangan membuat pernyataan yang bersinggungan dengan SARA, karena tentu bisa menimbulkan perpecahan. Mau mencari popularitas sangat boleh, tapi janganlah dengan menggunakan SARA. Apalagi kalau disebarkan lewat media sosial, dampaknya luas, jejak digitalnya ada, dan bisa dijadikan alat bukti. Bagaimana menurut kalian? Follow saya kalau ingin dapat pengetahuan hukum setiap harinya. Kemarin Ya, ada dong. tiktokers yang ngebangga-banggain 28 juta followers saya, katanya gua itu bukan siapa-siapa kalau nggak collab, dan semua collaban gua artis-artis itu kayak Timothy itu gua bayar. Sekarang gini bro, lu kok bisa punya 28 juta followers di TikTok dan 2 juta subscribers di YouTube? Itu nontonnya itu viewers gua dibagi 10, itu lu masih belum nyampe loh. Kedua, orang-orang tahu lu 20 juta followers. Sekarang kalau gue sebut nama lu, oh itu taunya cuman kenapa? Nama Bigmo terlintas di pergerakan lidah. Nah, jadi dari lu buka CapCut, lu ngedit, lu berkarir 5 tahun gini-gini, dengan lu menggerakkan lidah lu, Bigmo, semua orang sudah tahu, oke? Ketiga, kalau menurut lu, kalau lu bisa bilang taruhan gini, gue rela deh, gue taruhan channel YouTube gue semuanya gini. Gue cuman pengen kalau lu kalah taruhannya, lu nggak bisa konten pakai duit lagi. Jangan bingung dulu, jangan kabur dulu. Habis ini lu teleponin semua artis yang gue ajak collab, pernah dibayar nggak sama Bigmo? Oke, izin. Ketiga, kalau nggak kita ini aja deh, kita ke mall atau kemana, ada nggak yang ngajak collab? Waduh. Itu siapa woi? Itu Kokoyu kan? Halo mas, Jana, mas apa kabar? Jana, tolongin abang. Mas, ini lagi ada 13.000 orang, mas mau klarifikasi nggak mas? Kasih anjing. Apa Itu sih yang siapa? gitu? Itu dari Kokoyu. Yes, I don't know. Pada yang terhormat Bapak-Bapak Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pak, tolong Pak lepaskan Resbob, Pak. Tolong please Pak, lepaskan Resbob. Kasihan dia Pak, lepaskan di alun-alun Bandung aja Pak. Tolong Pak, please ini mah Pak, kasihan dia Pak, jangan dihukum. Dilepasin aja di alun-alun Bandung Pak. Tolong ini mah Pak. Apalagi dilepasinnya pas Persib main Pak. Waduh. Kelar udah kalau selesai. Gua pikir warna itu tuh warna yang cuma dipakai buat stabilo doang. Berarti emang gua yang kagak update kali. Gua yang beneran kudet kali. Ternyata warna stabilo bisa dipakai juga buat baju tahanan nih. Jadinya ngejreng gitu. Tapi bagus lah. Lebih fashionable gitu. Iya. Lebih menyala gitu. Iya. Ya bukan kenapa-napa. Kan yang pakai si Resbob ya. Selain lebih cocok buat si Resbob, selain lebih fashionable buat Resbob, ternyata lebih eye catching juga buat si Resbob. Eye catching. Nah, itu dia guys beberapa info terkait Resbob ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Iya ya, warnanya tuh kok jadi hijau ya, hijau yang muda gitu ya. Biasanya kan oranye gitu ya. Apakah ini karena terkait UUD ITE ya? Jadi beda, tapi biasanya kasus-kasus sebelumnya juga ada seperti itu, tapi bajunya tetap oranye. Apakah ini mungkin lagi berubah ya warnanya ya? Maksudnya ya, baju lapas sekarang udah didesain ulang gitu ya, jadi warnanya berbeda, bukan oranye lagi gitu, jadi hijau ya. Mungkin kalian bisa punya komentar, reaksi bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, dan see you guys.